Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, dan salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tadabbur ayat yang keempat dalam surat Yusuf ini. Pelajaran berikutnya yang kelima yang bisa kita petik adalah tanggung jawab pendidikan terbesar seorang anak adalah pada pundak ayah, bukan pada ibu. Bukan pada ibu. Kenapa kita bisa petik di sini? Karena Nabi Yusuf mendahulukan cerita kepada ayah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran ini menunjukkan pendidikan anak itu bukan pada tanggung jawabnya, bukan pada ibu semata. Jangan sampai ayah berpikir kewajibannya di luar nyari uang, kerja, dan sementara kewajiban di rumah mendidik anak itu ada pada ibu. Itu pendapat yang sangat salah. Karena tanggung jawab terbesar dan di hari kiamat nanti yang ditanya adalah ayah, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini terletak pada pundaknya ayah yang terbesar. Memang dibantu oleh ibu, tapi tetap saja tadi ayah yang mempunyai tanggung jawab terbesar. Ibu asisten dari ayah ini ya. Nah, yang keenam yang bisa kita petik dari cerita surat yang ke ayat yang keempat ini adalah mimpi yang benar tanda ciri bahwa orang yang memimpinya juga adalah orang yang benar. Hingga kalau kita sering bermimpi yang nggak baik, sering bermimpi yang nggak benar, maka itu ciri tanda bahwa orang yang bermimpi tadi juga bukan orang yang benar. Kejujuran akan tertunjuk, akan bisa terlihat dari mimpi yang benar itu. Kalau orang sering bohong, maka mimpinya juga sering nggak benar. Nah, ini cerita Nabi Yusuf ini kan cerita mimpi yang benar. Hingga Allah buktikan kemudian di belakang bagaimana benarnya mimpi dari Nabi Yusuf ini. Ini yang juga katanya Rasulullah SAW, ru'yah shodiqoh itu adalah salah satu dari 40 tanda kenabian. Karena Nabi bersifat sidiq, benar, maka mimpinya juga pasti adalah mimpi yang benar. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ini, semua ciptaan Allah, semua makhluk, bahkan di cerita Nabi Yusuf ini kan matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di atas muka bumi ini akan tunduk kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Akan tunduk kepada hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf ini, yang kita kenal memang para nabi dan rasul pasti taat, tunduk, patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maka kemudian sampai matahari, bulan, bintang, walaupun ini simbol, tapi ini juga adalah pelajaran buat kita bahwa semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah akan tunduk, patuh, taat kepada orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Kita patuh kepada Allah, maka semua yang Allah ciptakan akan tunduk, patuh, taat juga kepada kita. Tapi jangan kita taat kepada Allah buat semuanya taat kepada kita, bukan. Itu hal yang akan tertipu kita kalau seperti itu. Tapi benar-benar ikhlas, patuh, tunduk, taat kepada Allah, maka Allah akan menundukkan semuanya kepada orang yang juga tunduk, patuh, taat kepadanya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ayat yang kelima. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.